Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan nomor HP akhir 0220. Saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy dan backtracking untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah kompleksitas dan strategi algoritmik. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma greedy dan juga algoritma backtracking. Untuk algoritma greedy ini adalah algoritma yang bersifat heuristik. Heuristik ini adalah penemuan ataupun solusi yang baru untuk memecahkan masalah. Dan urutan logisnya disusun berdasarkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kemudian untuk definisinya, algoritma greedy merupakan algoritma yang membentuk solusi langkah per langkah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nah, definisinya, algoritma greedy merupakan algoritma yang bentuk solusi langkah per langkah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini biasa dinamakan namanya lokal maksimum ya. Contohnya, saya akan membeli sebuah, contohnya saya membeli rokok lah. Membeli rokok, di situ saya mempunyai rokok ini contohnya, rokok Sif lah contohnya kan. Harganya 15.000. Saya mempunyai satu lembar 5.000, kemudian lembaran 5.000, kemudian lembaran 2.000 dan juga lembaran 1.000. Nah, untuk apa namanya? Untuk membayar cash dengan uang pas kepada kasir, otomatis saya menggunakan duit, contohnya duit 5.000, 2.000, 2.000-nya 2 lembar, 2.000-nya 4 lembar, dan juga 1.000-nya 2 lembar. Nah, totalnya 8 lembar. 2, 6, 7 lembar totalnya. Nah, di situ kan uangnya pas 15.000. Tapi ada langkah lain, ada solusi lain di mana saya menggunakan uang 15.000 ini, uang lembaran 5.000 tiga. Nah, jadi perbedaannya hasil akhir mana yang akan diinginkan, nilai maksimumkah atau nilai minimumkah, yang 7 lembar tadi ataupun yang 3 lembar tadi gitu. Ini untuk contoh algoritma greedy. Langkah per langkahnya itu untuk mencari hasil akhir, entah itu meminimumkan ataupun memaksimumkan solusi. Kemudian untuk tujuan daripada algoritma greedy ini adalah mencari solusi yang mendekati nilai optimal dengan memaksimumkan atau meminimumkan hasil penyelesaian yang didapat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita ingin menginginkan yang hasil akhir yang bagaimana, yang minimumkah ataupun yang maksimumkah. Contoh tadi yang uang 7 lembar tadi ataupun yang 3 lembar tadi. Kemudian untuk elemen algoritma greedy ini skemanya, eh, di sini elemennya ada elemen himpunan kandidat, yaitu elemen-elemen pembentuk solusi, di mana solusi-solusi yang ada ini dikumpulkan di himpunan kandidat tersebut. Kemudian ada himpunan solusi. Himpunan solusi ini adalah kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Nah, solusi persoalan mana yang akan dijadikan sebagai rule lah, sebagai rule dalam penerapan algoritma greedy tersebut. Kemudian ada fungsi seleksi. Fungsi seleksi ini berguna untuk kandidat yang paling mendekati solusi optimal. Jadi kandidat-kandidat pada himpunan solusi ini akan diseleksi dan kemudian akan dilihat kelayakannya dan dimasukkan ke himpunan solusi. Barulah akan ditemukan hasil akhir di fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Kemudian penerapan untuk masalah yang akan diimplementasikan, masalah
implementasi untuk algoritma greedy ini, permasalahannya ada dalam optimal storage problem, yaitu pengoptimalan penyimpanan. Kemudian ada knapsack. Knapsack ini adalah knapsack problem ini seperti sebuah karung ya. Sebuah karung contohnya karung itu kan sudah mempunyai kapasitas tersendiri. Contoh karung 50 kilo gitu kan. Nah, karung 50 kilo ini akan kita masukkan apa? Contoh, kita akan masukkan gas, kuali, habis itu galon, magicom, dan lain sebagainya lah ya kan. Nah, untuk memasukkan benda-benda tersebut tadi, kan kita kan nggak mungkin kita akan masukkan semuanya, nggak muat dong kalau di karung yang 50 kilo gitu. Jadi kita masukkan yang mana aja. Nah, diperlukanlah algoritma greedy untuk memecahkan masalah tersebut. Contoh ini karung ya. Permasalahan knapsack problem namanya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada minimum spanning tree. Minimum spanning tree ini kita harus memahami terlebih dahulu apa itu graph dan tree. Kemudian ada shortest path problem. Ini adalah permasalahan untuk menemukan jalur terpendek. Contohnya di Maps kan, di Maps kita mau ke lokasi mana. Nah, di situ akan ada jalur terdekat. Jalur terdekat kita ada mau pilih yang berapa kilo ataupun yang sejauh mana, terserah kita. Ini untuk shortest path problem. Kemudian kelebihan daripada algoritma greedy tersebut. Pertama, cepat dalam mengambil keputusan. Karena hasil akhir yang digunakan untuk algoritma greedy tersebut bisa dilihat gitu kan, bisa diprediksi langsung begitu. Soalnya dia hanya mencari apa yang kita inginkan di hasil akhirnya. Contohnya kita ingin maksimal, ya udah dia langsung menemukan hasil maksimal tersebut gitu. Ataupun kita ingin contohnya tadi seperti kita ingin menemukan jalur terpendek, ya udah dia langsung mencari jalur mana yang terpendek. Gitu. Kemudian kelebihannya efisien karena cepat dan juga sangat mudah diimplementasikan di berbagai problematika algoritma manapun. Kemudian untuk kekurangannya hasil akhir yang kurang baik karena algoritma greedy ini tidak apa namanya tidak memperhatikan konsekuensi gitu kan. Contoh, saya ingin ke lokasi A misalkan, lokasi A tersebut tinggal lurus aja, kemudian belok kanan gitu kan. Tanpa algoritma grid ini tanpa memperhatikan entah itu ada lubang, entah itu ada orang apa namanya resepsi pernikahan itu kan barale contohnya kan. Nah, nggak tidak memperhatikan konsekuensi yang ada pada langkah selanjutnya gitu. Kemudian tidak dapat memantau parameter dan juga tidak mungkin tidak akan ada opsi lain jika permasalahan tidak terselesaikan. Nah, kemudian algoritma backtracking. Algoritma backtracking ini bekerja secara rekursif. Rekursif itu pekerjaan secara berulang gitu ya, seperti di pemrograman itu tuh seperti looping namanya, dan melakukan pencarian solusi persoalan secara sistematis pada memungkinkan solusi yang ada. Nah, algoritma backtracking ini nih seperti contoh saya mempunyai 7 solusi. 7 solusi, contohnya tadi yang seperti shortest path tadi, pencarian dalam jalur terpendek mana yang akan dilewati gitu kan. Contohnya saya punya ada 7 opsi. Nah, algoritma backtracking ini dia cara kerjanya tuh dia menjalankan gitu, mencoba satu persatu langkah per langkah, solusi per solusi yang ada gitu kan. Jadi dicoba dulu solusi satu, dicoba kalau
solusi satu ini tidak memungkinkan, maka dicobalah solusi kedua. Diulang lagi dari awal. Kalau solusi kedua tidak memungkinkan, diulang lagi dari awal, kemudian dicoba solusi ketiga. Solusi ketiga tidak memungkinkan, begitu seterusnya. Jadi algoritma backtracking ini bekerja secara rekursif tadi, berulang antara solusi-solusi yang ada. Kemudian definisinya, untuk definisi algoritma saya lihat dari Google juga. Algoritma backtracking merupakan salah satu algoritma dengan metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status. Kurang paham saya. Kemudian tujuannya untuk melihat. Nah, untuk melihat nih. Untuk melihat apakah solusi yang sedang dicari menuju pada simpul tujuan yang diinginkan. No comment sih. Nah, untuk kelebihannya algoritma backtracking ini tidak memiliki batasan problem karena algoritma backtracking ini bisa diimplementasikan pada problematika algoritma mana saja karena karena sederhana gitu kan, sederhana. Dia tuh tidak tidak muluk-muluk lah kayak contoh seseorang gitu kan, tidak muluk-muluk ini ya aku lagi ngantuk gitu kan, enggak dia. Nah, kemudian solusinya pasti. Nah, kelebihan daripada algoritma backtracking ini, solusinya pasti karena solusi-solusi yang ada tersebut sudah dicoba gitu kan, sudah dicoba dan untuk penjamin persentasenya itu tinggi gitu. Jadi untuk kualitasnya misalkan kita menginginkan kualitasnya baik gitu kan, maka digunakanlah algoritma backtracking. Tapi kekurangannya pertama lambat karena tadi itu dia mencoba satu persatu gitu kan, makanya dia lambat kinerja daripada algoritma backtracking tersebut. Kemudian tergantung pada sistem komputer yang digunakan. Nah, semakin kuat sistem komputer yang digunakan, maka semakin cepat juga kerja daripada algoritma backtracking tersebut. Tapi kalau sistem komputernya memang lemot gitu kan, kentang, ya udah makin lambat lah kerja dia gitu kan. Habis itu tidak kreatif karena ya tadi kelebihannya sederhana kan, makanya dia tidak kreatif, tidak monoton lah ibaratnya kan, kayak seseorang monoton banget dia. Habis itu apa lagi nih? Oh, udah. Nah, kesimpulannya algoritma backtracking sama greedy ini dia sama-sama algoritma ya. Algoritma ini kan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, tujuannya sama, untuk untuk menemukan solusi ya. Untuk menemukan solusi suatu masalah. Perbedaannya untuk algoritma greedy deh. Ketawa kok. Juga aku ketawa juga, oke. Perbedaan untuk algoritma greedy tersebut. Perbedaannya apa ya? Perbedaannya apa sih? Nah, oh iya. Perbedaan untuk algoritma greedy sama untuk algoritma backtracking, mereka sama-sama mencapai tujuan kan, cuman tentu ada proses yang dijalani di algoritma greedy sama backtracking tersebut. Nah, untuk algoritma greedy ini dia tidak, memang algoritma greedy ini
optimasinya paling populer, paling banyak digunakan. Karena cepat kan, karena cepat dia tadi. Contohnya saya mau ke lokasi A, yaudah, oh lewat sana gitu kan, lewat sana lewat lurus aja, habis itu belok kanan, udah selesai. Tapi algoritma backtracking dia cari jalan dulu dia, cari jalan dulu, jalan A, jalan ini, oh ada lubang, nah dia aja jalan B, oh ini ada orang beralek, jalan C kan, dia lambat. Tapi pasti dia eh, menjamin hasil yang baik, gitu ya, hasil optimal yang baik gitu kan. Nah kemudian algoritma greedy ini dia tidak selalu menghasilkan solusi paling optimal gitu. Dia menghasilkan menghasilkan hasil akhir yang hanya mendekati, bukan. Jadi ada di sana aspek keberuntungan juga ya kali ya. Tidak selalu menghasilkan solusi paling optimal, dia hanya mendekati solusi mana yang terbaik gitu kan. Nah, tapi nggak menjamin solusi tersebut baik atau enggak ya, karena tidak memperhatikan konsekuensi yang saya bilang tadi, tidak memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Contohnya diberikan langkah ini, ya udah stake pada langkah tersebut, harus dijalani pada langkah tersebut. Tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa diulang gitu ya, guys ya. Kemudian algoritma greedy ini populer karena ya waktunya cepat. Ya, saya bilang tadi udahannya. Nah, untuk algoritma backtracking, dia menjamin konsekuensi, jadi hasil akhir yang dicapai tersebut pasti terbaik gitu. Soalnya ya berulang, dia kerjanya itu berulang. Habis itu apa lagi ya? Oh iya, algoritma backtracking ini basisnya namanya DFS ya. DFS itu Deep First Search, yang mana dia mencari solusi yang paling jauh terlebih dahulu, solusi yang terburuk terlebih dahulu. Jadi dia barulah dicarinya sampai solusi yang paling memungkinkan. Habis itu apa lagi ya penjelasannya? Cara kerjanya sudah saya bilang tadi. Jika pilihannya salah, misalkan solusi yang A tidak memungkinkan, maka dia akan memulai ulang dari titik pilihan, titik solusi, dan mencoba solusi yang lain. Dan apa lagi nih? Prinsipnya, oh iya ada prinsipnya. Prinsip daripada algoritma backtracking ini, dia menganalisa segala jalan menuju suatu solusi dan kemudian memilih salah satu jalan yang udah sih tadi ya, anjing lah. Baru berapa menit sini? Udah. Ya mungkin apa masih senyum. Nah, tutup lagi nih. Ya, demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar ya guys ya. Karena Karena penyelesaian tugas saja nih ya kan. Saya kurang paham juga dengan algoritma nih. Kalau coding langsung paham ya. Tapi kalau masalah algoritma adalah kalau flowchart paham ya, flowchart itu kan, bikin flowchart ya dulu. Ya seperti flowchart lah, algoritma itu seperti flowchart. Dimana flowchart ini kan dia kita menyusun langkah per langkah gitu kan, menyusun langkah per langkah. Nah untuk algoritma ini saya kurang paham karena belum pernah dipraktekkan gitu waktu dulu.
perkuliahan dulu hanya menghitung ya, hitung-hitung untuk diimplementasikan dalam sistem komputer. Saya belum pernah mempraktekannya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan apa yang saya pelajari dari Google ataupun dari media manapun gitu. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.